Halo, perkenalkan nama saya Putri Viviana Tantri Prismatika, NIM 201205118, Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari jawaban dari ulangan past paper. Yang pertama itu adalah Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Pertanyaannya, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Menurut pendapat saya, contoh mengembangkan kasih terhadap manusia, yang pertama itu ada saling tolong-menolong, yang kedua ada menghargai satu sama lain. Nah, contoh mengembangkan kasih terhadap hewan, yang pertama itu memberi makan setiap hari, yang kedua merawatnya agar tidak mati. Contoh yang ketiga, mengembangkan kasih terhadap lingkungan, yang pertama itu ada menjaga agar lingkungan tetap bersih, lakukan reboisasi pada hutan yang gundul, tidak membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Pertanyaannya, jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut pendapat saya, mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Hal tersebut bisa terjadi karena mantra adalah susunan kata-kata suci yang memiliki makna tertentu. Pengucapannya menghasilkan vibrasi energi spiritual untuk dapat terhubung dengan yang dipuja. Kata mantra, stawa atau doa pujian, serada. Sejatinya disebutkan juga berakar dari bahasa Sanskerta mantrana yang berarti petunjuk atau pembimbing. Mantra adalah susunan kata berpengaruh yang sakral, menghasilkan dampak tertentu bagi tubuh, fisik, dan pikiran ketika dilantunkan dengan penuh bakti dan konsentrasi, sehingga menghasilkan vibrasi energi spiritual. Pertanyaan ketiga, jelaskan masing-masing tahapan dari Astanga Yoga. Tahapan Astanga Yoga yang pertama adalah yama, yaitu pantangan dan pengendalian diri. Yang kedua ada niyama, yang artinya suruhan untuk berdisiplin, beradab dengan menempuh kebiasaan baik. Yang ketiga ada asana, suatu sikap duduk yang baik, kuat, dan menyenangkan. Yang keempat ada pranayama, yaitu pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Yang kelima ada pratayaksa, yaitu penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Yang keenam ada dharana, mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Yang ketujuh ada dhyana, suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa terputus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu tanpa tergoyahkan oleh objek, gangguan, godaan lain baik yang nyata maupun tidak nyata. Yang ke-8, samadhi, tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan kesehatan pranayama. Berikut contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Badan, pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Ini saya akan menjelaskan. 1. Hubungan antara yoga Namaskar dengan kesehatan pranayama. Hubungan yoga itu sebagai jalan utama dari berbagai jalan untuk kesehatan. Penerapan ajaran yoga yaitu melaksanakan asana atau Surya Namaskar merupakan sikap tubuh dalam yoga sebagai bentuk penghormatan kepada matahari. Adapun tahapannya yaitu pranayama yang merupakan teknik pernapasan untuk meningkatkan asupan oksigen serta prana ke dalam tubuh. Rangkaian yoga Surya Namaskar yaitu yang tahapan Surya Namaskar. Yang pertama ada pranamasana, yaitu berdiri tegak dengan kedua kaki merapat dan tangan dicakupkan di depan dada. Yang kedua gerakannya itu bernama Hasta Uttasana, yaitu angkat kedua lengan ke atas kepala. Yang ketiga ada pada hastasana, yaitu membungkuk ke depan hingga jari menyentuh tanah di depan kaki.
Yang keempat ada sancalana, yaitu sikap seperti menunggangi kuda dan merentangkan salah satu kaki sejauh-jauhnya. Yang kelima ada paryatasana, yaitu sikap seperti gunung. Yang keenam ada astanga namaskara, yaitu pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh yang diturunkan sehingga kita terlihat terlentang menghadap tanah. Yang selanjutnya bhujangasana, yaitu sikap seperti ular kobra di mana tangan diluruskan. Selanjutnya ada parwatasana, yaitu kembali lagi dengan melakukan sikap seperti gunung. Selanjutnya ada aswasancalanasan, yaitu kembali melakukan sikap menunggangi kuda. Pada hastasana, yaitu sikap relaksasi sambil menghembuskan napas dalam-dalam dan membangunkan diri sampai jari tangan menyentuh tanah. Pertanyaan yang kelima, ide Sangyang Widiwasa bersifat Vyapake, ada di mana-mana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Menurut pendapat saya, bukti Tuhan ada di mana-mana itu yang pertama, di dalam badan kita terdapat percikan kecil dari Tuhan yang disebut dengan Atma. Dari Atma itu kita dapat hidup seperti sekarang. Yang kedua, kita selamat ketika dalam keadaan bahaya. Itu adalah anugerah dari Tuhan dan bentuk perlindungan dari Beliau. Yang ketiga adalah membatalkan tempat-tempat tertentu karena kita mempercayai bahwa Tuhan ada di mana-mana. Yang keempat, pergantian siang dan malam. Pertanyaan keenam, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan Bhagawan Gita. Trihitakarana, yang dimana merupakan falsafah Hindu tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihitakarana menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan, yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan yang lain. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Dengan contoh kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan dengan sesama manusia seperti tegur sapa jika melihat teman atau tetangga, membantu teman yang sedang kesusahan, membantu adik untuk mengerjakan tugas dari sekolah, membantu ibu mencuci piring, dan membersihkan rumah. Menjaga hubungan dengan alam sekitar seperti menyapu halaman, menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah, menanam pepohonan agar tanah dan udara dapat terjaga. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan seperti melakukan puja Trisandya dan Kramana yang semah, melakukan yajna sesa, dan yang terakhir melakukan membantan canang rarapan. Pertanyaan ketujuh adalah berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Di sini pertanyaan 7 sama dengan pertanyaan 10, jadi saya membuat satu jawaban. Dari pengalaman hidup saya ingin bercerita. Dulu saya pernah mengambil uang 100.000 tanpa sepengetahuan seorang tua saya. Saya mengambil uang tersebut untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Selama beberapa hari saya memiliki uang dan entah kenapa uang yang saya punya hilang. Dan saya sampai saat ini percaya apa yang kamu lakukan akan kembali terjadi pada diri sendiri. Pertanyaan ke-8, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu.
Karena kebenarannya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Menurut pendapat saya, yoga asanas penting untuk meditasi karena relasi antara yang individual dan yang universal harus terbawa dalam pikiran. Tujuan yoga adalah bangkit kepada kesadaran akan harmoni yang melekat. Yoga asanas ini adalah sikap duduk yang digunakan saat meditasi. Pertanyaan terakhir, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan atau pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu disebut pandita dan pinandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Menurut pendapat saya, syarat-syarat dalam melakukan penyucian lahir batin, yang pertama adalah selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin. Yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Yang keempat, mampu membaca kitab suci Weda. Yang kelima, selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Yang keenam, paham dan mengerti tentang Caturweda. Yang ketujuh, teguh dalam melaksanakan dharma. Yang terakhir, teguh dalam melaksanakan tapa brata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.